aplikasi pohon. Contoh soal, pemerintah akan membangun rel perlintasan kereta api yang menghubungkan sejumlah kota di Pulau Jawa. Nah, untuk mengurangi biaya pembangunan yang mahal, pemerintah tidak perlu membangun rel penghubung untuk setiap 2 kota, tapi cukup membangun beberapa jalur seperti pohon merentang di bawah. Nah, pohon merentang di bawah ini menggambarkan jarak 2 buah kota. Misalkan kota A, kota B adalah 55, berarti bobot menyatakan panjang lintasan kereta berarti 55 kali 100 kilo. Jadi jarak A ke B itu 5.500, jarak A ke C 2.500 dan seterusnya. Cara pengerjaannya kita menggunakan algoritma prim. Nah, algoritma prim itu bagaimana? Pertama, kita membentuk pohon merentang minimum T dari graf terhubung yang berbobot. Masukannya ya, masukkan graf berbobot tadi. Kemudian untuk keluarannya, ya pohon merentang minimum yang kita dapatkan nanti. Kemudian untuk algoritmanya sendiri adalah bagaimana kita cari sisi PG dari E yang berbobot terkecil. Kemudian untuk langkah selanjutnya dan selanjutnya adalah pilih sisi dari E yang bobotnya terkecil namun bersisian dengan simpul dari T. Ibu gambar lagi untuk pohon merentangnya. Nah, cara pengerjaannya adalah pertama langkah, kemudian sisi, bobot, pohon merentang. Langkah pertama, sisi mana yang kita akan ambil, kemudian kita tulis bobotnya, kemudian kita tulis pohon merentangnya. Ibu jelaskan di slide lain. Nah, kita gambar lagi untuk pohon merentangnya. Seperti tadi untuk algoritma prim, pertama kita cari adalah simpul dari sisi mana yang paling kecil. Di sini sisi 5 dan lain sebagainya. Di sini paling kecil ada 5. Berarti sisi apa? Sisi BE. Kita ambil BE. Nah, berarti langkah pertama adalah sisi BE, bobotnya 5, kita buat pohon merentangnya seperti ini. Selanjutnya, E kemana? E kalau ke C 40, ke D 20, ke G 15. Nah, berarti kalau ke F 35, berarti kita ambil sisi yang paling rendah lagi. Berarti sisi EG yang jaraknya hanya 15. Kita gambar, kita warnai merah. Berarti untuk langkah kedua, EG, jaraknya 15. Kemudian langkah selanjutnya, G kemana? Apakah G ke H, apakah G ke F yang minimum jaraknya? Ke F, ya karena jaraknya 10. Kita warnai merah. Nah, berarti langkah ketiga adalah G ke F, 10. Kita gambar seperti ini. Seperti ini kan, sama. Kemudian F kemana? Kalau F tidak ada kemana lagi selain ke E, nah, misalkan kita buat gambar seperti ini, kalau seperti ini kan mengandung sirkuit, ini ditolak. Ya, ditolak. Berarti ini bukan pohon, berarti kita ditolak. Kemudian kalau ditolak kita cari jalur lain yang bersisian dengan simpul E, yang paling minim, B yang paling minim, atau G yang paling minim. Di sini kalau yang paling minim itu angka berapa? Kalau E ke C itu 40, E ke D 20, B ke A 55, G ke H 50. Berarti kita ambil yang paling rendah. Ya, berarti sisi yang 20, sisi E ke D. Kita warnai. Langkah keempat adalah D ke E 20, kita gambar seperti ini. Sama kan, seperti ini. Kemudian D kemana yang paling rendah? Apakah ke A? Ke H ya? Nah, yang 45 sama 30 kita ambil yang 30. Nah, H kemana? H kalau ke G seperti ini berarti membentuk sirkuit, jadi ditolak. Kemudian kita cari jalur mana yang bersisian dengan yang sudah jadi ini yang paling rendah. Kalau misalkan yang B dihubungkan dengan A, itu 55. Tidak bisa, ada yang lebih rendah. Kalau D dengan A ini 45. Kalau H ini membentuk sirkuit. Kalau F dengan E membentuk sirkuit. Berarti mana? Berarti E ke C. Nah, E ke C. E ke C untuk langkah selanjutnya 40. Kemudian lanjut lagi ke mana? C ke mana? C ke A. Langkahnya adalah 25. Jadi
sudah selesai karena semua simpul sudah dihubungkan, didapatlah bobot seperti ini yang paling minimum. Jadi pohon merentang minimum yang dihasilkan adalah seperti ini. Untuk bobotnya adalah seperti kita total 145 dan kali 100 km berarti 14.500 km.